Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa ala waliyil arifin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin hasanil sayyidina syabdil qadir al-jilani syahbil hasan syadidi wa syahbidin nawawi wa syahbi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli wa yamadul arba'ad radiyallahu anhum ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari Allah ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Umar bin Ahmad wa Raja nafa'ana Allah bi ulumihi wa amada 'alaina bi asrarihi wa bi barakatihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amada 'alaina bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisah. Ni'amullahi subhanahu wa ta'ala. Ni'amullahi ay hadhihi ni'amullahi utawi iki iku nerangake pira-pira nikmate Gusti Allah. Subhanahu maha suciake sapa ingsun ing Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Jadi yang kita bahas saat ini adalah tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan kadang-kadang kita tidak terasa padahal nikmat Allah itu sangat agung sekali diberikan kepada kita. Apa saja nikmat-nikmat tersebut? Ayyatuhal bintu, he eling-eling anak wadon. Ayyatuhal bintu, he eling-eling anak wadon. Al azizatu kang mulya sapa al bint. Laqad kunti, yaktine temen-temen ana sapa sira. Yaktine temen-temen ana sapa sira wadon. Iku ghaira maujudatin ora ana. Fi hadhihi dunya ing dalem ikilah donya. Fa khalaqa mongko nitahake menciptakan ki ing sira sapa rabbuki pangeran ira. Wa hassana lan bagusake sapa rabbuki surataki ing bentuk ira. Surataki ing bentuk ira. Wahai anak yang mulia, anak gadis yang mulia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu yang dulunya kamu itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan Allah telah membuat kamu dalam bentuk yang paling indah. Nah, bi'an akto gambare kelawan yen to maringi sapa Rabb, gambare kelawan yen to maringi itu memberi sapa Rabb ki ing sira ainaini ing mripat loro tandurina kang bisa ningali sapa sira wadon bihima kelawan aina ini. Jadi salah satunya apa? Kita disebut oleh Allah, kita dibentuk menjadi yang bagus dan yang sempurna. Bagaimana gambarannya? Ya, satu, Allah memberi kita dua mata. Dengan kedua mata tersebut kita bisa melihat. Ini nikmat yang sangat luar biasa dan kadang-kadang kita kurang menyadarinya. Nah, kita akan merasakan betapa bisa melihat itu adalah kenikmatan yang luar biasa kalau kita kadang sakit mata sedikit saja. Nah, itu sudah membuat kita menjadi bingung. Padahal di situ kenikmatan ini setiap hari kita rasakan, cuman kurang kita rasa. Nah, tandurina kang bisa ningali sapa sira wadon bihima kelawan aina ini al asya'a ing pira-pira perkara. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan kedua mata kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Wa udhunaini lan paring sapa Allah
ing sira ing kuping loro. Nah, itu makna lengkapnya. Kalau makna singkatnya ya wa udzunaini lan kuping loro. Kita diberikan telinga oleh Allah. Tasma'ina kang bisa ngrungu sapa sira wadon, kamu perempuan bihima kelawan udzunaini al aswata ing pira-pira suara. Oleh Allah pun kita dianugerahi dua telinga. Dengan dua telinga tersebut kita bisa mendengar suara. Walisanan lan ing lisan, Allah juga menganugerahkan kita lisan. Tatakallamina kang bisa omong-omongan sapa sira wadon bihi kelawan lisan. Allah menghadiahkan lisan kepada kita, kemudian kita bisa berbicara dengan lisan tersebut. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bentuk kesempurnaan yang diberikan Allah kepada kita. Wa yadaini lan ing tangan loro, Allah menghadiahkan kita, memberikan kita dua tangan. Tastakmilina kang gunakake sapa sira wadon huma ing yadaini fi asyghalika ing dalem pira-pira kesibukan ira. Kita juga diberikan dua tangan yang bisa kita gunakan dalam segala aktivitas kita. Nah, warijlaini lan sikil loro, kita juga dihadiahkan, diberikan dua kaki oleh Allah. Tamshina kang bisa lumaku sapa sira alaihima ing atase rijlaini ila ma maring perkara yanfa'u kang manfaati apa maki ing sira. Wadabadaidina lan padha lan bisa ngedaya sapa sira wadon, bisa menjauhi sapa sira wadon bihima kelawan rijlaini amma saking perkara yadurru kang bahayani apa ma ki ing sira. Jadi Allah juga memberikan kita dua kaki yang bisa kita gunakan untuk berjalan pada sesuatu yang bermanfaat untuk kita, dan juga dengan kedua kaki tersebut kita bisa menjauh, bisa lari dari sesuatu yang membahayakan. Lalu dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak seperti ini, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau semisal kita sakit gitu, sakit yang ringan saja, contohnya tangannya terluka sedikit saja, maka efeknya juga akan sangat luar biasa. Badan seluruhnya akan menjadi sakit. Ini nikmatnya luar biasa. Jadi kita sudah diberikan Allah hadiah berupa banyak sekali pemberian yang kita tidak pernah minta, tapi Allah memberikannya kepada kita. Maka sudah selayaknya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dawuh sapa Allah ta'ala halimuha luhur sapa Allah. Wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum. Wallahu ta'ikusi Allah iku akhraja ngetokake sapa Allah, mengeluarkan sapa Allah kum ing sira kabeh mim butuni ummahatikum saking pira-pira wetenge pira-pira ibu ira kabeh, saking pira-pira wetenge pira-pira ibu ira kabeh. Allah lah yang mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu. La ta'lamuna hale ora ngerti sapa sira kabeh, kamu tidak tahu syai'an ing suwiji-wiji lahir, ya tidak tahu apa-apa, belum bisa tahu apa. Wajah halalan ndadekake sapa Allah lan mus ndadekake sapa Allah lakum maring ira kabeh as-sam'a ing pengrungu, pendengar, wal absara lan pira-pira peningal, wal afidata lan pira-pira ati. La'alakum menawa sira kabeh iku tashkuruna padha syukur sapa sira kabeh. Dulu Allah yang menciptakan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Kita nggak tahu apa-apa, masih bayi, masih belum tahu ini apa, taunya hanya menangis saja. Allah telah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan juga diberikan hati, agar kita nanti bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat sebanyak ini sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Nah, nanti akan ada penjelasannya pada bab setelah ini. Tsumma lam yaj'al yang kedua, tsumma lam yaj'al nuli ora ndadekake ki ing sira sapa rabbuki pangeran ira mislal hayawani ing umpamane hayawan bila aklin kelawan tanpa akal. Dan hebatnya adalah Allah juga tidak menciptakan kamu seperti hewan, yaitu tanpa akal. Kita oleh Allah diberi akal, walakin khalaqa, tetapi newus nitahake sapa Allah, menciptakan sapa Allah laka krana ira utawa marang ira aklan ing akal. Tapi Allah memberikan kalian akal yang membedakan kalian dengan hewan. Apa? Kalian punya akal. Apa gunanya akal? Tumayizina, kang bisa mbedakake sapa sira wadon bihi kelawan akal al khaira ing kebagusan minasyarri saking keelekan. Wal jamila iso mbedakno juga wal jamila lan ing kebagusan minal qabihi saking kejelekan, saking kejemberan, saking Allah perkara yang jelek. Kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang buruk, kita tahu. Dari mana tahunya? Ya karena Allah memberikan kita akal, beda dengan binatang. Maka perilaku kita juga jangan sampai meniru binatang. Kita punya akal, mana yang baik, mana yang buruk, kita sudah tahu. Dari mana? Yaitu dari akal kita. Allah telah memberikannya. Wa huwa utai Allah iku alladzi dzat wa doa kang nyelehake sapa alladzi asyafaqata ing kawelasan warahmatalan ing rahmat fi qulubi abika ing dalem pira-pira atine bapak ira wa ummiki fi qulubi abiki ing dalem pira-pira atine bapak ira wa ummuki lan ibu ira. Dan ada kenikmatan besar lagi yang tidak terasa mungkin bagi kita, yaitu bahwa Allah itu meletakkan rasa cinta, rasa kasih sayang di hatinya kedua orang tua kita. Nah, coba seandainya Allah tidak memberikan cinta dan kasih sayang, tidak diletakkan di hatinya kedua orang tua kita, niscaya kita akan diterlantarkan. Tapi karena Allah telah meletakkan kasih sayang di hati kedua orang tua kita, sehingga hatta robbaya sehingga didik sopo abika wa ummika ki ing siro, hingga akhirnya karena rasa cinta dan kasih sayang orang tua yang ditaruh Allah dalam hatinya, maka mereka mendidik kalian tarbiyatan kelawan didikan hasanatan kang bagus. Makanya orang tua memasukkan kalian ke pondok agar kalian mengaji, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, menjadi anak-anak yang baik. Wa huwa utawi Allah iku alladzi atto kang paring sapa alladzi ki ing sira kula nikmatin ing saben-saben kenikmatan. Dan Allah juga memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Semua kenikmatan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi yang kita tidak terasa, kita bisa melihat, kita dulu tidak ada menjadi ada. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, tangannya pun bisa melakukan berbagai aktivitas. Ini juga kenikmatan yang setiap hari selalu kita gunakan, dan patut kita selalu angan-angan berpikir begitu. Coba bayangkan, nafas itu juga kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalian bisa tanya ke ahli kesehatan tentang berapa sih harga oksigen satu tabung itu untuk kamu bernafas. Nah, kamu hitung tuh, bayangkan satu hari orang bernafas misal pakai tabung, berapa juta yang harus kita keluarkan. Lalu selama kehidupan kita ini, sepanjang hidup kita ini, lalu
apa yang sudah kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang luar biasa. Kita nggak usah minta, Allah kasih kepada kita. Nah, bahkan ketika kita lahir, kita sudah diberikan mata, diberikan telinga, diberikan akal. Ini kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Di antara banyak kenikmatan tersebut apa sih contohnya? Mithla nikmatis sihati, ngumpamane nikmat sehat. Nikmat sehat ini nikmat yang sangat luar biasa. Orang sehat, masya Allah, luar biasa. Wal afiatilan afiat, maknanya hampir sama dengan sehat. Wa nikmatil akli, lan nikmat mangan. Wa syurbilan ngombe. Wa nikmatin naumi, wa nikmatin naumi, lan nikmat turu. Warrohati lan istirahat. Jadi di situ ada kenikmatan kesehatan. Ini sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Makanya para santri semuanya coba diingat-ingat. Kalian ini memanfaatkan waktu kesehatan yang diberikan Allah untuk hal-hal yang positif atau negatif. Itu harus difikirkan. Jadi bagaimana seorang santri, kita semuanya memanfaatkan kenikmatan yang diberikan Allah, apapun itu, termasuk kesehatan, terus kemudian kebahagiaan. Kamu bisa makan, itu sebuah kebahagiaan. Bisa minum, luar biasa. Coba kalian lihat betapa banyak orang kaya, hartanya di mana-mana, tetapi oleh Allah diberikan kesulitan makan. Apa? Nah, pakai infus. Karena apa? Allah ternyata memberikan sakit yang tidak membolehkan dia makan ini, makan itu, dan lain sebagainya. Harusnya dia mampu membeli makanan mahal, cuman ternyata Allah mentakdirkan dia hanya bisa menikmati infus, tidak makanan. Maka ini kenikmatan yang harus kita syukuri yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada namanya nikmat tidur. Tidur ini kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan betapa banyak orang yang ternyata kena penyakit insomnia, tidak bisa tidur, dia kebingungan kesana kemari mencari obat bagaimana bisa tidur. Nah, tidur saja itu masya Allah kenikmatannya Allah yang luar biasa. Warroha, istirahat. Nah, istirahat ini juga luar biasa. Orang coba, banyak sekali orang yang terlalu sibuk dengan kehidupan dunianya, dia mau istirahat saja sulit. Ada juga orang yang terlalu sibuk kesana kemari, dia orangnya bingung, panik, terlalu banyak urusan sehingga tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Dan ini adalah nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlahnya. Ini sebagian kecil saja, dan ini rata-rata tidak kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan karena kebiasaan setiap hari kita merasakan seperti ini. Untuk itu mari kita berangan-angan setiap hari, mari bersama-sama diangan-angan, oh ya, ini kenikmatannya Allah. Maka harus kita gunakan untuk hal-hal yang positif. As-sadis, yang keenam, mada yajibu alaiki li rabbiki. Lalu dengan kenikmatan yang sekian banyaknya yang tidak terhitung jumlahnya, apa kewajiban kita terhadap Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala? Mada utawi opo yajibu, mada utawi opo iku yajibu wajib. Boleh juga dimaknani madza ing apa, yajibu wajib alaiki ing atase sira. Madza utawi apa iku yajibu wajib alaiki ing atase sira li rabbiki maring pangeran ira. Tarkibnya boleh mubtada, boleh juga maf'ul. Madza utawi apa iku yajibu kang wajib apa, dza alaiki ing atase sira li rabbiki maring pangeran. Madza utawi apa iku yajibu wajib apa da alaiki ing atase sira li rabbiki maring pangeran ira. Apa kewajiban kita terhadap Tuhan kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa sih kewajiban kita? Yang pertama, qad arafti, teman-teman, wis weruh sapa sira, kamu sudah tahu, kaifa halikoyo apa an ama paring nikmat sapa Allahu Allah alaiki ing atase sira wadon binikmatil azimati, kelawan nikmat kang agung. Nah, kalian sudah tahu tadi betapa besar
nikmat yang diberikan Allah kepada kalian, kepada kita semua, maka jalannya adalah fashkuri mongko nyukurono sapa sira wadon ing Rabb, ing Allah, ala dzalika ing atase mengkono-mengkono nikmat. Nah, maka jalan satu-satunya dengan kenikmatan yang sangat banyak tadi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur? Bi antak budihi. Yang pertama, bi antak budihi, gambare kelawan arep yen to ibadah sapa sira hi ing Allah. Yang pertama, kamu harus beribadah kepada Allah. Lakukan sholat 5 waktu, lakukan puasa, lakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bersyukur bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Lakukan sholat, ibadah. Wa tu'adzimihi, lan ngegungake sapa sira hi ing Allah. Yang selanjutnya adalah mengagungkan Allah. Wa ta'mali, lan ngelakoni sapa sira kulla syai'in ing saben-saben perkara amara kang perintah sapa Allah ki ing sira bi kelawan syai'. Nah, diantaranya juga kalian melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tatruki, lan ninggalake sapa sira wadon, meninggalkan sapa kamu wadon kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji naha kang nyegah sapa Allah, sapa Rabb ki ing sira wadon anhu saking syai', dan bukan hanya sekedar melakukan yang diperintah, tapi juga harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antuhibbihi, lan arep yen to demen sapa sira ing Allah, aksara ing luweh akeh mimma habbatika tinimbang cinta ira, tinimbang demen ira li abiki maring bapak ira. Ini karena ki semua ya, ini harusnya maknanya wadon, tapi tidak usah saya tambahi wadon ya, pokoknya diabiki kepada siro kamu, karena ini audiensnya tidak hanya anak putri tapi juga putra, liabiki maring bapak iro, gitu aja ya. Wa ummiki, lan bapak lan ibu iro, wa aktsaro, lan luweh akeh mimma habbatiki tinimbang cinta iro li nafsiki maring awak dhewe iro. Dan engkau harus mencintai Allah melebihi cintamu kepada kedua orang tuamu, bahkan melebihi cintamu kepada dirimu. Apa yang sudah diperintahkan Allah itu berarti ya sudah harus kita lakukan. Dan cintamu kepada Allah melebihi cintamu kepada apapun yang ada di dunia ini, yaitu cinta kepada Allah. Wa antatlubi, lan yento nuprih sapa sira, mencari sapa sira minhu saking Allah jami amatalibiki ing sekabehane pira-pira suprihan ira, apa yang engkau cari, al hasanati kang bagus. Wa tadaihi, lan donga sapa sira ing Allah daiman ing dalem selawase, ayah dia ing yen to nuduhake sapa Allah, menunjukkan sapa Allah ki ing sira tariqal khairi ing dalane kebagusan, ing dalan kang apik, wasalamati, lan keselamatan. Dan engkau harus selalu mencari segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau selalu berdoa setiap hari, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, ditunjukkan jalan yang baik dan juga jalan yang selamat. Jadi itu adalah caranya setiap hari berdoa, meminta yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan kebaikan dan keselamatan. Wadaja'alu lan dadekake sapa Allah ki ing sira minal banati saking pira-pira anak wadon bagi yang perempuan, at-thayyibati pira-pira kang apik kabeh, as-saidati pira-pira kang bejo kabeh, fid dunya ing dalem dunya, wal akhirati lan akhirat.
dan berdoa agar kalian dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang beruntung fid dunya wal akhirah. Caranya tadi melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi larangannya. Makanya walaupun sekarang ini eranya banyak orang-orang yang menjauh dari agama, orang-orang sudah bergaya keluar dari syariat, maka sebagai santri bagaimana kalian semua nanti bisa menjaga etika, melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Jangan lupa selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta hasanah di dunia, minta hasanah juga di akhirat. Itu lebih baik. Jangan hanya pengen hasanah di dunia, tapi nanti akhiratnya tidak diperhatikan. Nomor 2, idza syakarti ing dalem nalikane syukur sapa sira Rabbaki ing pangeran ira. Kalau engkau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wamtathalti lan ngelakoni sapa sira, melaksanakan sapa sira awamirahu ing pira-pira perintah Rabbak. Kalau engkau sudah bersyukur kepada Allah, engkau melaksanakan perintahnya, ahabba mengko demen sapa Rabb ki ing sira. Kalau engkau sudah bersyukur kepada Allah, melaksanakan perintahnya, pasti Allah akan mencintaimu. Subhanahu, maha suci ake sapa ingsun ing Allah wa ta'ala, maha luhur sapa Allah. Nah, yang pertama, kalau kita sudah bisa bersyukur melaksanakan perintah Allah, Allah pasti mencintai kita. Wa ja'ala, bukan hanya Allah yang mencintai kita, wa ja'ala lan dadekake sapa Rabb annasa ing menungso yuhibbuna ingkang demen, ingkang seneng sapa nas ki ing sira. Bukan hanya Allah mencintai kalian, tapi Allah menjadikan semua orang mencintai kalian, manusia mencintai kalian. Coba kalau kalian istiqomah, rajin ke masjid, rajin mengaji, punya akhlak yang baik, sikap yang baik, maka masyarakat juga akan mencintai kalian. Wa hafidholan ngrekso sapa Rabb, menjaga sapa Rabb ki ing sira min kulli balain, saking saben-saben bahaya, poncobaya atau bahaya, dari berbagai macam bahaya, dari berbagai bencana wa adzan lan piloro, sakit, dari virus dan lain sebagainya. Apalagi saat ini sedang musim corona, dengan kita bersyukur dan menjalankan perintah Allah sebaiknya, apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini, tentunya Allah akan menjaga kita dari berbagai macam bencana, penyakit, sakit, dan berbagai hal yang buruk-buruk. Nah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah ya, dengan cara kita bersyukur. Allah pasti menjaga. Virus itu adalah makhluknya Allah, semua makhluknya Allah. Maka dengan demikian maka Allah akan perintahkan kepada virus, jangan ganggu si A. Nah, orang ini bersyukur kepadaku, orang ini patuh kepadaku, maka jagalah dia, jangan engkau sentuh dia. Nah itu. Wa tolan paring sapa Rabb, memberikan sapa Rabb ki ing sira jami ama ing sekabehane perkara turidina kang padha ngarepake sapa sira, sira wadon. Nah sira, sekali lagi sira di sini memang khitabnya wanita karena ini lil banat, cuman saya maknani secara umum ya, sira gitu aja, karena sekali lagi audiensnya kalian putra putri. Nah, Allah juga akan memberikan apa segala sesuatu yang kalian inginkan. Nah, kalian mungkin sering dengar cerita kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, sekali meminta oleh Allah diijabahi, oleh Allah dituruti. Itu karena apa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang pandai bersyukur, orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, maka berlomba-lomba menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah bagaimana? Ya sudah, lakukan yang diperintahkan Allah, jauhi yang dilarang. Apa saja selanjutnya selain Allah memberikan apa yang kita inginkan, wa zadalana bayu sapa Rabb ki ing sira min ni'amihi bayane saking pira-pira nikmate Rabb, bayane saking pira-pira nikmate Rabb. Nah,
Bukan hanya itu, Allah pun kalau kita sudah bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Kama kaya dene perkara kang dawuh sapa Allah ing ma ta'ala halim wa luhur sapa Allah fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, rupane la in syakartum la azidannakum, la in syakartum yakti lamun syukur sapa sira kabeh, jika kamu semua mau bersyukur, la azidanna mongko yaktine bakal nambahi temen sapa ingsun, la azidanna mongko yaktine bakal nambahi temen sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kata Allah, ini sudah pasti benarnya janji dari Allah, jika kamu mau bersyukur kepadaku, kata Allah, kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambah nikmat untuk kalian. Jadi la azidanna ini ada namanya taukidnya, yaktine bakal, zidanna ini juga taukid, didobeli taukid, jadi dua taukid, teman-teman nambahi yaktine, jadi double. Kamu mau bersyukur pada Allah, pasti Allah akan menambah kenikmatan kamu. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono madzkur yang telah disebutkan tadi, kamu dicintai Allah, dijaga oleh Allah dan sebagainya. Ta'ishina mongko urip sapa sira, ta'ishina mongko bad urip sapa sira fid dunya ing dalam dunya, wal akhirati lan akhirat, saidan kelawan bejo, masruron tur kang bahagia. Kamu kalau sudah seperti itu, maka kamu pasti akan hidup beruntung dan bahagia. Jadi kalau kita mau bersyukur, Allah pasti menambah kenikmatan kita, menjadi orang yang beruntung dan orang yang bahagia. Lalu santri itu gimana cara bersyukurnya? Kalian oleh orang tua sudah dikirim ke pondok, cara bersyukurnya ya sudah, kalian diberikan mata, berarti digunakan untuk membaca, mengaji. Kalian diberikan tangan oleh Allah, maka digunakan untuk menulis pelajaran, digunakan untuk yang baik-baik. Oleh Allah dianugerahi kaki, kalian gunakan untuk berangkat ke majelis pengajian, datang ke sekolah, datang ke diniyah, ikut ngaji bandongan, ikut ke masjid. Kakinya digunakan untuk hal-hal yang positif, itu bentuk syukur, dan pasti Allah akan menambah kenikmatan untuk kalian. Seperti saat ini, kalau kalian di rumah diberikan oleh Allah anugerah berupa tangan, cara bersyukurnya gunakan yang baik-baik. Diberikan tugas oleh gurunya, lakukan. Bantu orang tua di rumah. Ketika ada orang tua punya kesibukan dan kalian bisa membantu, maka tangan tadi cara bersyukurnya bukan dibacakan alhamdulillah di tangannya, tapi gunakan untuk membantu orang tua. Waktunya mencuci piring, bantu cuci piring orang tua. Orang tua butuh diantar kemana, antar kemana. Orang tua butuh ditemani, temani. Orang tua lagi masak, kamu bisa bantu orang tua. Nah, itu adalah bentuk syukur, menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita untuk hal-hal yang baik, positif, membantu. Khususnya apa? Membantu kedua orang tua. Yalzamu, nah, yang ketiga, yalzamu wajib ki ing sira aidon halimane. Apa yang wajib selain mencintai Allah? Apa antuhibbi yen to demen sapa sira wadon, sapa sira jami'a malaikatihi ing sakabehane pira-pira malaikate Rabb. Kamu juga harus mencintai malaikatnya Allah, wa rusulihi lan para utusane Rabb, utusan-utusannya Allah, wa anbiya'ihi lan para nabine Rabb, wassolihin lan para wong kang saleh. Orang-orang yang saleh min ibadihi kang tetep saking pira-pira kawulane Rabb. Mencintai orang-orang yang saleh, bukan hanya mencintai malaikat, rasul, para nabi, dan juga orang-orang saleh. Mencintai gurunya, pak kiainya yang soleh, orang-orang baik, para walinya, wali-walinya Allah. Li'annahu, karena apa? Li'annahu, karena sak temene Allah Ta'ala halimau luhur sapa Allah, iku yuhibbu, demen sapa Allah, hum ing sekabehane ing malaikat, rusul, anbiya lan sholihin. Maka kita bagaimana mencintai mereka, ya kita melakukan apa yang diajarkan. Contoh, kita mengikuti apa sunnah Rasulullah,
kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita melakukan juga apa yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita, para sesepuh-sesepuh kita, yang semuanya adalah berlandaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan besok kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah.